Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Sang Buddha bersabda, pembuat saluran air, mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Kutipan dari kitab suci Dhammapada, syair ke-80. Saudara sekalian, hendaknya dalam sikap anjali menghormat kepada guru junjungan kita Sang Buddha, seraya bersama-sama menyatakan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha, serta kekuatan kebaikan, kebajikan, dan kebijaksanaan yang telah kita tumpuk selama ini, semoga kita semua dalam keadaan selamat, terjauhkan dari malapetaka, terjauhkan dari kesulitan-kesulitan yang besar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat batinnya, sehat lahirnya, lancar usahanya, dan selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan berkah, perlindungan, bimbingan, dan kekuatan kibda pada kita sekalian. Yang keras sadunya, jadi kalau sadunya keras, rezekinya juga cepat datang. Kalau sadunya lambat, kalah dengan umat agama lain. Saudara sekalian, sungguh bahagia malam hari ini Bante dapat hadir di dalam acara SPD. Karena minggu lalu selama lebih dari 1 minggu Bante di Thailand. Ada upacara pengecoran Buddha Rupang oleh Sanggaraja dan wakil Sanggaraja di sana. Di sana panasnya 36 sampai 40 derajat. Kena heat wave. Wave itu apa namanya? Gelombang panas. Di Dubai bisa sampai 50 derajat hari ini. Ya, kebetulan Bante punya hubungan ke sana. Sampai di hari ini di Denpasar diberkahi hujan. Segar udaranya, ya, tanahnya menjadi gembur, kesejahteraan. Itulah namanya dunia, bahwa kondisi yang tidak menentu. Kita mendekati, nggak usah di sini. Kita mendekati perayaan Waisak atau Puja Bakti Waisak nanti tanggal 4 Juni. Banyak yang tanya itu, kenapa Juni kok enggak Mei? Negara lain ada yang Mei, yaitu Sri Lanka, Myanmar, India, bulan Mei. Indonesia kenapa bulan Juni? Thailand juga bulan Juni, Singapura juga Juni. Tidak lain. Untuk itulah maka kita harus punya pengetahuan. Kalau enggak ketahuan, tidak punya pengetahuan, maka gosipnya maka akan panjang. Jadi sedikit sebelum memasuki pokok acara, ya mengapa Waisak tahun ini pada bulan Juni? Oleh karena kita menggunakan logika, yaitu bahwa 1 tahun kalender matahari itu 365 hari.
Kalau kalender bulan 355 hari. Jadi ada beda 10 hari. Makanya lebarannya selalu maju terus 10 hari, pantang mundur. Maju terus 10 hari. Nah, kalender Asia, baik India maupun Tiongkok, itu bukan lunar kalender. Itu salah kaprah. Sudah salah diterus-teruskan. Lunar kalender, sebenarnya kita bukan lunar kalender, tetapi lunisolar. Bukan solarnya ini ya, mobil. Solar itu artinya matahari. Jadi perpaduan atau penyelarasan kalender bulan terhadap kalender matahari. Karena perbedaan 10 hari, maka setiap 3 tahun beda 30 hari, alias 1 bulan. Karena itulah maka setiap 3 tahun ada yang disebut sebagai bulan tambahan, yaitu disebut orang Tionghoa Lun Sisipan Adhika Sura Masa. Di kalender Bali juga punya sisipannya, cuman cara menyisipkannya beda-beda antara Bali, Tionghoa, Thailand, Sri Lanka beda. Cara menyisipkannya itu. Jadi tiap 3 tahun berbeda. Jadi 3, 3, 2. Jadi 6, tiap 8 tahun ada tambahan selama 3 bulan. Ya. Sisipannya itu 1 bulan. Maka disebut sebagai tahun Lun, Adhika Sura Masa. Dan tahun ini masuk ke dalam sisipan. Karena itulah maka diambil purnamanya itu adalah 4 Juni. Yaitu purnama yang kedua. Ya, setiap bangsa memang mempunyai beda-beda, itu biasa. Anda lihat aja kemarin Lebaran, itu ada 5 versi. Yang kita kenal cuma 2 ya, Muhammadiyah sama NU. Tapi sebenarnya 5. Hari Rebo sudah ada yang Lebaran, tarekat tertentu. Hari Kamis ada tarekat Naksabandia. Kemudian hari Jumat lebarannya Muhammadiyah. Sabtu lebarannya pemerintah. Minggu masih ada, yaitu lebarannya Keraton Jawa. Karena waktu lebaran menggotong gunungan keluar dari istana itu menggunakan hitungan aboge. Alif, Rebo, Pagi, Wage. Nah, itu cuma Jawa yang punya. Saya kira Bali juga punya ya, kalender lokalnya itu. Ya, di samping ada Minggu, masih ada Pasaran, masih ada Wuku. Wah, itu kayanya. Nah, maka jatuhnya 4 Juni dan itu adalah kesepakatan yang telah dilakukan sehingga tidak sampai ada kegoncangan pro dan kontra. Untungnya adalah bahwa di dalam agama Buddha tidak ada sahnya ibadah. Peribadatan kapan saja ditentukan oleh masyarakat apa aja, ya sah saja. Nah, saudara sekalian, hari ini saya diminta bicara mengenai panya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya kira semua umat Buddha tahu itu panya itu apa. Kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan, pijak sana, pijak sini. Itu repot nanti. Nah, dipijak kaki kanan, dipijak kaki kiri, nanti menjadi masalah. Tapi ini adalah bijak. Ya. Jadi ada kebaikan, ada kebajikan, ada kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan, bijaksana. Ya, bijaksana. Jadi ada 3 itu. Yang pertama adalah kebaikan, apa yang baik dan apa yang buruk.
kemudian ada kebajikan, itu yang bermanfaat, baik belum tentu bermanfaat. Ya kalau bermanfaat itu pasti baik. Yang ketiga adalah, yang ketiga itu adalah kebijaksanaan, yaitu panya. Panya ini adalah mahkota dari semua perbuatan yang baik dan bajik gitu. Mahkotanya. Dan Anda sudah kenal panya. Kebetulan nama saya itu Jaya Medo. Medo itu juga meda. Artinya apa? Ya panya. Jadi orang yang memiliki panya itu namanya Medo atau Medawi. Jadi Jaya Medo itu diharapkan oleh Sangga kepada saya diharapkan memiliki kebijaksanaan atau siapapun yang memiliki kebijaksanaan, mempunyai panya, dipastikan dia akan jaya, akan selamat. Nomor satu selamat dulu, karena ada bijaksana itu pasti keselamatan itu ada. Ya, banyak yang mengatakan agama Buddha punya keselamatan enggak? Wah, dikira agama tertentu yang mempunyai keselamatan. Di dalam agama Buddha ada keselamatan. Yaitu kalau Anda memiliki panya. Siapapun juga kalau enggak memiliki panya, ya enggak selamat. Jadi keselamatan itu bukan karena percaya kepada nabi tertentu atau agama tertentu dipastikan diselamatkan. Loh lah kok enak. Anda tidak belajar tapi nanti di rapot dapat angka 10 terus atau 100 ya sekarang itu. Tidak bisa. Anda tidak menabung tapi memiliki uang di bank, ya tidak mungkin. Jadi keselamatan kemarin dalam acara Buddhis Muslim dialog di Surabaya, ada seorang umat Katolik menanyakan, ada enggak di dalam agama Buddha keselamatan? Ada. Yaitu barang siapa melaksanakan petunjuk-petunjuk Buddha, yaitu apa? Tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan sesuatu yang menyulitkan orang lain, itu akan memperoleh keselamatan. Bukan karena percaya maka diselamatkan. Saya nembak yang tanya itu. Oleh karena di dalam paham agama tertentu, dikatakan bahwa seburuk-buruknya orang itu apabila mengikuti paham agama tertentu, pasti masuk surga, pasti diselamatkan. Ada beberapa agama yang begitu. Itu tidak ada di dalam agama Buddha. Tetapi siapa yang melaksanakan dharma, tidak merugikan orang lain, tetapi membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, membantu orang lain, itu dipastikan memperoleh keselamatan. Nah, keselamatan itu salah satunya adalah menjalankan sila. Bagian daripada panya. Anda setiap hari nonton di televisi, terutama 6 bulan terakhir kemarin. Anda bisa lihat, mereka yang melanggar sila dipastikan terkenal di televisi. Terkenal. Tiap hari disiarin itu peradilannya itu. Karena apa? Dan tidak mungkin diselamatkan. Tapi Anda sebagai orang yang terpuji, memiliki keyakinan, bila mana melaksanakan sila, maka terjauhkan dari malapetaka. Ini salah satu ciri dari panya. Salah satu ciri. Kekuatan panya bala, atau kekuatan panya itu adalah yang melaksanakan salah satunya adalah sila. Satu-satunya agama yang kalau mau ada upacaranya selalu minta
Sila. Selalu minta. Agama lain tidak ada. Kenapa demikian? Nomor satu, selamat dulu. Jangan minta hoki. Orang Tiongkok suka mintanya apa? Hoki dulu ya. Selamat dulu. Kalau Anda selamat, bisa cari hoki. Tapi kalau Anda tidak selamat, hoki itu menjauh. Jadi menjalankan sila itu adalah kesulitan. Itu menjauh. Malapetaka paling tidak itu menjauh. Kalau Anda tidak membunuh, ya dituduh apapun juga, ya sudah. Apa saya tidak melakukan apa-apa. Semua dihadapi dengan enteng. Anda tidak mencuri. Anda tidak berzinah. Anda akan diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan itu? Ya bahasa kasarnya, Tuhan akan menyelamatkan orang yang menjalankan dharma. Sangat tidak mungkin Tuhan itu menyelamatkan orang yang melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan dharma. Karena itulah maka panya itu artinya kebijaksanaan, kecerdasan. Jadi untuk memahami dharma, untuk selamat itu orang itu harus cerdas. Sudah tahu jalan ini becek, ya. Sudah tahu jalan ini ada tumpahan minyak, ngotot pakai motor, enggak apa-apa. Saya, ya silakan saja. Begitu kepreset, jatuh, ya itu risikonya. Enggak ada yang mengutuk. Dan Buddha tidak pernah mengutuk. Sehingga saya katakan, kalau Tuhan itu mengutuk, masa sih Tuhan itu lebih rendah dari Buddha? Buddha yang manusia, biasa, yang luar biasa, enggak pernah mengutuk. Tetapi selalu apa? Mengasihani orang yang sedang celaka. Ini kecerdasannya itu di situ. Ada pemahaman. Karena apa? Mengasihani. Bukan nyalakan. Kapokmu. Udah tahu begitu masnya rasain lo. Ini bukan bagian daripada sifat manusia yang memiliki kasih dan sayang. Yang meta itu. Kalau kita memiliki meta, dipastikan memiliki rasa kasihan. Bukan kasihan deh lo gitu ya. Itu beda lagi ya. Ngata-ngatain itu kasihan deh lo gitu. Rasa kasihan, kalau ada rasa kasihan, maka ada keinginan untuk menolong orang itu dari kondisi yang buruk. Ini yang dikatakan bijaksana itu adalah kecerdasan. Dan yang ketiga adalah memiliki pemahaman. Jadi ada unsur logikanya. Bukan kepercayaan yang membuta. Sang Buddha melarang umatnya itu untuk percaya kepada ajarannya secara membuta. Tetapi harus secara cerdas. Karena itulah maka banyak orang pandai mengatakan bahwa ajaran Buddha itu adalah religion of, maaf ya, kadang-kadang hilang saya, religion of science, agama yang berpengetahuan, dilandaskan atas logic thinking. Karena itulah maka diperlukan adanya pemahaman itu. Nah, bagaimana agar kita itu menjadi panya, memiliki panya itu? Dalam sehari-hari itu panya itu sangat penting sekali. Jangan kita terseret oleh gosip-gosip. Jangan kita gampang terseret oleh berita-berita di HP kita. Hoax-nya terlalu banyak sekarang itu. Sehingga apa? Dibutuhkan panya.
Untuk memipahnya itu memang nomor satu itu adalah ya kita juga harus banyak belajar. Apapun juga kalau enggak dipelajari, kita menjadi bodoh. Karena itulah maka di dalam Manggala Sutta dikatakan bahwa kita hendaknya bergaul dengan orang yang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang yang bodoh. Kita harus tahu bodoh itu bala artinya. Bodoh itu bukan bodoh intelektualnya, bodoh di dalam artinya orang yang tidak memahami, tidak mau mengerti mengenai baik dan buruk, jahat ataupun dermawan. Dia tidak tahu kesusilaan itu. Kalau kita terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang semacam itu, dampaknya kita mudah menderita. Karena itulah maka dibutuhkan adanya kesadaran. Nah, karena itulah maka untuk bisa hidup bahagia, nomor satu adalah hidup selamat dulu tadi. Ya, kan tadi saya katakan, semoga kita selamat dulu. Selamat dari apa? Dari malapetaka yang besar-besar. Dari malapetaka. Semoga kita terjauhkan dari kesulitan-kesulitan yang besar. Nah, kesulitan kecil, oh biasa. Kesulitan kecil itu pasti ada. Pasti datang. Tetapi kalau kita mempunyai kebijaksanaan, semua kesulitan-kesulitan kecil itu dapat kita atasi dengan penuh kewaspadaan. Nah, cara menghadapi kesulitan-kesulitan itu adalah yang nomor satu adalah kalau ada masalah kecil-kecil, jangan digede-gedein. Gampang bertengkar suami istri, perkara sambel, geger. Kepedesan, geger. Nah, terlambat bangun, rame. Jadi kalau kita itu ingin hidup bahagia, nomor satu adalah karena di dalam berhubungan antar manusia itu, ya namanya manusia saling berbeda kok. Nomor satu adalah, yaitu tadi, kalau ada masalah-masalah kecil, hendaknya itu jangan dibesar-besarkan. Tetapi dikecilkan, hilang. Tetapi kalau ada masalah besar, segera itu dikecilkan. Yang kecil bukan dibesarkan, kalau besar. Ibaratnya ada berhadapan dengan batu besar di hadapan Anda, menyelesaikannya ya di batunya dipecahkan menjadi lebih kecil. Kalau nggak bisa dipecahkan, ya biar aja di situ. Tinggal kita cari jalan lain. Ini cara-cara yang bijaksana. Yang kedua tadi. Yang ketiga adalah di dalam hubungan antara manusia untuk menghindari percekcokan, perselisihan. Cara bijaknya itu adalah jangan ungkit-ungkit masalah lampau. Dulu ya, nyeleweng loh itu. Sampai sekarang tua-tua juga. Tua-tua kadang udah diginikan. Sudah tua juga dituju dulu waktu mudanya. Kita tuh sering apa kembali? Mengungkit-ungkit masa lampau. Sedangkan Dharma mengajarkan maafkan, maafkan, maafkan. Sudah dimaafkan, lupakan. Tapi namanya manusia seringkali bilangnya apa? Saya memaafkan Bante, tapi tidak akan pernah melupakan. Wah itu ganjelnya itu sampai mati itu. Sampai mati. Tidur pun termimpi-mimpi. Yang buruk ya. Tapi yang benar adalah memaafkan dan melupakan. Sudahlah, lewat, lewat. Kalau Bhante Narada mengatakan ibaratnya orang itu beol. Kalau sudah plung, segera di flash jreng, hilang. Ini bau ini. Kalau enggak bau disimpan minyak wangi kan. Waktu masih muda bawanya minyak wangi Romo. Tapi kayak saya, enggak, minyak angin gitu.
Kenapa? Ya kepengen sehat. Nah, 3 hal inilah merupakan bagian daripada salah satu eh, cara untuk mendapatkan wisdom. Sehingga apa? Rumah tangga jadi awet. Tidak banyak pertengkaran. Pertengkaran boleh ada sebagai tanda cinta katanya loh ya. Ya. Supaya mendapatkan perhatian ya sedikit-sedikit lah. Ibaratnya kalau makan ayam betutu enggak ada pedesnya itu enggak nyaman katanya. Selalu ada cabenya. Bagi orang yang suka cabai enak. Tapi kalau terlalu pedas, wah juga akan ngeracuni bibir dan lidah itu. Nah, 3 hal ini adalah kunci sederhana di dalam interaksi manusia. Kenapa? Kembali, saya ingin hidup tenang. Saya ingin hidup tentram. Saya ingin hidup bahagia. Karena itulah di dalam kita ingin mendapatkan pannya itu yang nomor satu adalah ya kita harus menggunakan pendekatan sutamaya panya. Bahwa panya itu didapat karena kita mendengarkan suta, nasihat orang lain semacam malam ini, Anda mendapatkan sebagian kecil atau banyak kripil-kripil dari kebijaksanaan. Suta maya panya. Saya mendapatkan panya karena mendengarkan, dari mendengar ya, jadi menggunakan telinga dan sedikit mata untuk mendengarkan cara-cara kita itu hidup tenang dan bahagia. Tenang dulu baru bahagia, tapi kalau kita bahagia pasti dapat ketenangan. Enggak gampang nyolot. Nah di dalam Dhammapada Anda lihat, salah satu syair yang paling panjang itu adalah mengenai amarah. Amarah itu yang paling panjang. Kenapa? Amarah itu adalah api. Api yang ada di dalam tubuh kita, di dalam perasaan kita, batin kita. Kalau marahnya besar, badannya pun menjadi panas, nggak mungkin dingin. Telinganya warnanya merah, mukanya merah, ya wajahnya merah kayak kuankong ya, wah merah itu. Tapi kuankong itu hatinya baik itu. Wajah boleh merah tapi hatinya dingin. Tapi kalau kita wajahnya merah, apa namanya, hatinya juga merah, terbakar. Terbakar api marah. Kalau sudah marah, apapun yang dilakukan pasti salah. Apa yang diucapkan pasti salah. Karena itulah jangan sekali-kali karena marah mengatakan, sudah kalau gini cerai saja. Wah itu paling gampang banyak di rumah tangga itu. Jangan sekali-kali ngomong cerai. Tapi kalau lagi marah, lain kali kita makan di ubud. Wah, nanti kan ketawa nanti ya. Kalau sudah ngomong cerai itu bahaya. Karena itu di dalam perusahaan pun waktu Banti masih menjabat, harus hati-hati kalau lagi marah, jangan mengambil keputusan. Keputusan apapun juga dalam suasana marah, maka akan menjadi malapetaka. Putusannya selalu akan salah. Karena dengan marah api itu bisa membakar diri sendiri, membakar orang lain, dan membakar masyarakat. Coba dalam rumah tangga kalau lagi marah, tetangganya kan juga dengar semua. Nggak senang, nggak suka mendengar orang marah. Karena itulah maka Gus Dur mengatakan, rubahlah dari marah menjadi ramah. Jadi pemarah menjadi peramah. Kalau peramah disukai banyak orang, dicintai banyak orang, rezekinya pasti datang. Kalau pemarah, coba Anda menjadi punya toko, suka marah-marah. Ada langganan datang, wah diaduk. Gak beli diaduk-aduk melulu. Lain kali gak datang lagi tuh.
Siapapun juga, tetapi kalau dengan senyum, wah lagi milih-milih ya Bu ya. Yang mana kira-kira ini bagus loh Bu warnanya nih. Cocok loh untuk Ibu. Karena ramah dan tamah, maka dampaknya apa? Oh iya ya, nanti jadi beli dia. Karena apa? Terkena rayuan Pulau Kelapa. Ya. Nah, jadi suta maya pana itu adalah mendapatkan panya oleh karena mendengar. Bisa juga mendengar itu sekarang dalam bentuk pada malam hari ini, bisa juga di tempat ibadah, bisa juga yang paling gampang sekarang YouTube. Anda mau ketemu Bante Panya, tik 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 tik, Panya baru sudah di hadapannya. Coba. Mau ketemu Bante Utamo, Utamo keluar. Mau milih yang mana? Wah, Anda sudah dilayani dengan adanya teknologi saat ini. Anda memiliki guru-guru yang hebat, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Saya mau ketemu Dalai Lama, gampang ditulis Dalai Lama. Buka YouTube-nya, wah langsung. Bisa langsung kita berinteraksi. Ini kebijaksanaan menjadi pandai oleh karena kita itu mendengarkan. Karena itulah maka kita memiliki dua kuping, dua telinga itu untuk mendengarkan. Terutama mendengarkan apa? Keluh kesah orang lain. Dengan kita mendengarkan keluh kesah orang lain dan memiliki pemahaman manfaat dari berdana, maka kita apa? Siap membantu orang lain. Membantu dengan ucapan nasihat, membantu dengan ucapan bela sungkawa, prihatin, membantu dalam bidang uang, dalam bidang barang. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Setelah kita mendengar keluh kesah orang lain, maka kita siap untuk membantu. Jadilah Kuan Im Posat. Wajahnya cantik, tangannya 1000 untuk menolong orang lain. Nah, salahnya umat Buddha kalau menghadap Kuan Im Posat, mintanya 1000 macam. Keinginan dapat, minta anaknya dapat jodoh. Datang pada Bante, Bante doain supaya saya dapat jodoh. Loh kok doain Anda? Wong saya aja nggak dapat jodoh kok. Gimana? Pasti Bante bisa kok. Ngotot juga. Hari ini juga gitu, dari Dubai ada yang telepon WA. Bante hari ini masih belum dapat pekerjaan gini ya. Kita hanya bisa memberikan apa? Nasihat, kekuatan, jangan putus asa, jalan terus. Jadi tangannya Kuan Im 1000 itu kalau Anda lihat Kuan Im itu, nirulah seperti Kuan Im. Siap menolong siapa saja yang sedang saya hadapi, yang saya dengarkan, mempunyai penderitaan, saya akan bantu. Nah ini adalah panya dalam hari-hari itu. Yang kedua adalah Anda memiliki mata dua. Dua mata saya, kan ada lagunya gitu ya. Mulut saya satu, tapi omongnya lebih banyak daripada. Nah, dari situ dengan mata dua, saya menyaksikan orang-orang sekitar saya, kondisi di lingkungan saya, apakah binatang, ataupun manusia, ataupun tumbuh-tumbuhan yang sedang layu. Saya ambilkan air, saya siram sedikit. Ya. Ada tanah yang mau longsor, saya perbaiki. Dengan mata dua maka kita apa? Melakukan dana. Karena itulah dana itu di landasannya siapapun juga itu dana itu wajib. Tapi sila belum tentu. Karena itu lebih tinggi. Nah, sila dan dana ini nggak bisa dilepaskan. Bukan karena ada sila maka dana tidak ada. Dana itu ibaratnya sudah darah yang ada di dalam diri kita. Ibaratnya udara yang setiap hari kita hirup. Itu adalah dana. Kecil, menengah, besar. Nah seringkali ada orang mengatakan, aduh Bante, bagaimana saya bisa membantu, saya sendiri kurang.
Kalau nurutin kurang itu kita tidak bisa membantu. Dengan kita menyatakan kurang berarti kan nggak siap. Tiap orang siap untuk membantu. Yaitu tadi pertama dengan paling tidak itu dengan ucapan Anda bisa. Aduh Bante, saya kan tidak sepandai Bante bisa ngomong. Ya sudah, kalau nggak bisa ngomong, membantu dengan ucapan yang ramah tamah, cobalah membantu dengan tenaga. Aduh Bante, saya ini kan kurus kering, mana bisa bantu pakai tenaga, nggak kuat Bante. Ya sudah, pakai barang. Lo barang, uang, itu juga nggak punya Bante. Saya kan orang miskin. Ya sudah, ini doa nggak bisa, dengan pikiran nggak bisa, dengan perbuatan nggak bisa, dengan benar. Ya sudah, dengan doa, dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan parita. Ya Bante dengan parita, Bante pinter baca parita, lah saya nggak bisa. Oh kalau itu juga nggak bisa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya saya doakanlah, semoga Anda dilahirkan di alam yang lebih membahagiakan. Kenapa? Ya semuanya tidak bisa. Kalau kita mengatakan saya tidak bisa, maka tidak bisa itulah milik Anda. Dhammapada syair yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan pikiran kita. Kalau Anda berpikir, saya tidak bisa, saya tidak mau, saya tidak mampu, ya itu milik Anda. Itu kekayaan Anda. Anda tidak pernah kaya. Bisanya kaya monyet yang ada di mana? Di mana itu? Sange itu. Kayak monyet itu apa? Tidak ikut menanam tapi memetik. Sudah tidak menanam, memetik yang mentah, kemudian dimakan gak enak, dibuang. Nah, itu monyet itu. Tetapi kalau manusia dia akan menanam dulu, memelihara, membesarkan, dan barulah memetik. Nah, inilah gunanya kalau kita mempelajari Dhamma itu. Pannya itu didapat karena kita mendengar dari orang lain, dari radio, dari televisi, ya, dari YouTube, dari khotbah begini. Sangat banyak pengetahuan. Pengetahuan itu harus didapat. Apakah pengetahuan mengenai keduniawian ataukah pengetahuan mengenai dhamma, mengenai batin. Batin lebih penting daripada intelektual. Seringkali orang mengutamakan intelektual dulu dan mengabaikan batin. Karena suksesnya kita ke depan itu bukan saja karena intelektual, tetapi lebih banyak karena batinnya. Menjadi orang yang baik hati, rendah hati, ramah tamah, mau menolong. Itu merupakan modal yang paling besar untuk kita itu memperoleh kemajuan. Nah, cara mendapatkan panya yang kedua itu adalah cinta mahapanya, maya panya. Yaitu karena apa? Kita studi menggunakan logika. Dharma itu selalu ada logikanya. Kalau pelajaran Dharma itu tidak pakai logika, tidak masuk akal, jangan diterima. Itu bukan Dharma. Logika itu apa? Segala sesuatu itu mempunyai konsekuensi. Karena itulah Dharma dikatakan ajaran Buddha itu agama konsekuensi. Tidak ada kutukan, tidak ada percobaan. Yang ada kalau kita melakukan sesuatu, dipastikan ada konsekuensinya. Bukan karena Tuhan itu jelek atau apa, konsekuensinya. Kalau ini sudah tahu bahwa ini nyetrum, Anda masih pegang, ya kesetrum. Bisa enggak pegang tidak pakai kesetrum? Bisa, pakai sandal, pakai peralatan. Jadi semua itu adalah logikanya. Karena itulah maka yang dikatakan sebagai cinta maya panya itu adalah kebijaksanaan oleh karena kita menggunakan logika. Logika itu antara lain kita harus belajar hukum karma.
Hukum karma itu hukum konsekuensi. Konsekuensi logis. Apapun kita lakukan dipastikan ada konsekuensinya. Dan kalau itu konsekuensinya datang, ya sudah. Kalau kita menjadi bijaksana, konsekuensi ini harus kita terima dengan lapang dada. Jadi kalau saya tidak belajar, besok ujian, jatuh, nggak lulus, ya konsekuensi logis. Nah gimana ya caranya? Tidak belajar tapi bisa lulus. Nyogok. Atau cari apa macam-macam lah. Tapi itu adharma. Kalau ketahuan, ada konsekuensinya. Apakah namanya ijazah palsu? Yang sungguh-sungguh ada ijazahnya kayak Jokowi aja masih juga difitnah kok. Ah sudahlah difitnah. Ini karma lampau, karma lampau, karma lampau. Saya tidak berbuat, saya jujur sungguh, tapi masih ada ya sudahlah. Bayar karya lampau, bayar karma lampau. Ya tenang aja. Nanti yang memfitnah itu akan menerima dampak logisnya. Dan seringkali saya sudah membuktikan itu beberapa kali. Ya kehidupan saya difitnah beberapa kali. Ya memang tidak senang difitnah. Karena kita itu senangannya apa? Dipuji, dipuja, wah dihormati. Jadi kalau dirasani yang jelek, apalagi difitnah, sakitnya bukan main. Tapi kalau kita mengenal dharma, mengenal hukum karma tadi itu, logis saya tidak lakukan ini, saya cek pada beberapa teman saya betul nggak melakukan hal yang buruk ini, saya cek pada diri sendiri enggak, saya cek pada teman lain enggak. Wah kalau gitu ini karma buruk saya muncul. Buddha sendiri yang sudah maha sempurna tidak lepas dari difitnah. Apalagi saya yang kualitasnya jauh dari Buddha. Jadi kalau difitnah, saya hanya lihat Buddha difitnah, jadi saya doakan yang memfitnah itu semoga sadar, semoga karma buruk tidak terjadi. Kalau karma buruk terjadi, ya sudah, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Ini karena kita mempunyai panya. Kalau kita nggak mempunyai panya, marah-marah. Waduh, saya bawa pengacara lain menuntut balik lagi. Saya pencemaran nama baik, saya difitnah. Yang senang pengacaranya dapat duit banyak. Saya yang jebol. Ya sudahlah, sudahlah. Nah, saya pernah menolong orang yang mau fitnah saya gitu. Akhirnya orang itu mengatakan, aduh kalau bukan Anda yang nolong siapa lagi? Dalam hati saya. Ya sudahlah kita maafkan. Oh ini loh. Akhirnya orang itu dapat karma buruk yaitu stroke. Karena stroke kemudian dia meninggal dunia. Ya kasihan juga. Yang saya yang difitnah bisa dari Bangkok, hari ini bisa makan enak, dapat babi guling. Nah, masih dapat bisa ceramah di sini membabarkan dharma. Itu membuat karena apa? Karena setiap hari saya minum jamu cap Buddha. Tiap hari saya itu makan jamu cap Buddha yang bikin kita sehat. Udahlah, sudahlah. Tidak mudah, tapi kita coba trial and error. Nah, dampak dari kita tadi mendengarkan dharma dari orang lain, kemudian kita cek and recheck melalui logika-logika hukum karma dan sebagainya, dan menumbuhkan apa? Keyakinan. Keyakinan teori. Nah, kemudian dengan praktek itu maka akan menimbulkan hakul yakin. Yakin yang sungguh-sungguh kokoh, tidak tergoyahkan. Nah, yang ketiga yang paling unggul itu yaitu adalah bawana maya panya. Jadi kebijaksanaan karena kita melakukan perenungan, melakukan bawana meditasi. Kita melakukan check and recheck dari apa yang diajarkan itu pada waktu kita meditasi. Karena dengan meditasi
Di samping kita melihat dari luar mengenai ketidakkekalan, karena pannya itu didapat karena kita bisa menggunakan mata, telinga, otak, badan kita melihat ketidakkekalan. Berubah. Kalau itu berubah, apa reaksi kita? Kalau reaksi kita itu tenang, mengabaikan, mengikhlaskan, maka penderitaan tidak akan datang. Penderitaan akan muncul kalau kita salah merespons anicca itu. Apapun juga. Apapun juga. Setiap hari kita memperhatikan ketidakkekalan itu. Kalau kita respons dengan positif, dengan tenang, dengan ikhlas, ya, maka duka itu tidak menghampiri kita. Karena anicca kita tidak bisa menghentikan. Tetapi anicca itu tidak terlalu banyak mengenai diri kita menjadi duka kalau atanya itu kita kendalikan. Anicca, duka, anatta. Anicca tidak bisa dikendalikan. Mau panasnya sampai 60 derajat, 40 derajat, ya silakan kita tidak bisa apa-apa. Paling pakai payung. Atau bolak-balik minum air es. Ya, sama di Bangkok itu ada air es dengan es batu. Saya nggak pernah minum es batu itu. Tapi di sana disediakan. Karena kebiasaannya. Dua, ketika kalau terlalu panas, yang masuk mall, masuk toko, masuk restoran yang ada AC-nya. Atau yang ketiga, aduh enggak kuat saya. Acaranya naik-naik. Saya tunggu di mobil AC-nya dipasang. Maka tidak ada duka. Panas ya tetap silahkan panas. Atanya yang kita kecilkan, kita kendalikan. Kalau atanya bisa kita kendalikan, maka dukanya itu akan mengecil. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan mind kita, mengenai aku tidak senang, aku panas ini tidak suka, wah serba tidak suka, tidak senang. Selama kita itu masih berkecimpung di dalam suka, duka, senang, tidak senang, dipuji, senang dipuji, enggak suka dicela, enggak suka dikritik, maka penderitaan itu akan muncul yang besar. Tetapi kalau kita bisa meredam dualisme ini, maka kita akan memperoleh kedamaian, ketentraman. Karena itulah maka diajarkan selalu let it go, lepaskan, ikhlaskan, ikhlaskan, ikhlaskan. Kalau barang buruk itu miliknya dia. Kalau itu pujian itu juga miliknya dia. Saya gini-gini aja kok, mau dibilang jelek ya silahkan. Mau dibilang ganteng silahkan. Mau bilang peot ya silahkan. Mau dari dulu ya begini. Janganlah kita itu gila karena pujian. Jangan kita gila karena celaan. Tetapi kita membutuhkan apa? Peace and happiness. Ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Itulah saya lihat jam karena belum, sudah. Berapa menit itu? Ya saya sedikit teruskan. Jadi hal ini sangat penting sekali mengenai panya dalam hidup sehari-hari itu. Karena itulah mengapa dana sila itu menjadi bagian dasar dari kehidupan kita. Dana apa? Siap membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Ya seperti kemarin saya bawa tas, kemudian bawa bawa tongkat juga, naik pesawat. Ada orang sebelah saya, ya, anak muda, ya, Tionghoa juga. Banting nanti saya tolong ngambilin barang. Nah, hal yang ringan, siap menolong. Ya sudah diturunkan, saya tolong Bante sampai ke depan. Enggak usah saya bisa tinggal sini. Enggak Bante, saya tolong. Hanya yang kecil-kecil ini akan kalau dilakukan kebaikan kebajikan itu akan bertuah kepada
jalan nasib kita, rezeki kita. Nanti ada jalanannya. Karena kuijin Dewa Penolong itu datang kalau tanah kita itu subur dengan kebaikan dan kebajikan. Dewa Penolong tidak mungkin datang kalau tanah kita kering kerontang. Tidak mau dia nolong. Karena itulah maka dana sila itu adalah awalnya. Dana, ya, kemudian sila, kemudian dikokohkan dengan samadhi. Nah, dengan sila, samadhi, panya, dan dana, maka akan muncullah mahkotanya itu adalah panya. Di dalam kita bergaul dengan banyak orang, jangan gampang-gampang mengatakan, saya nggak cocok, saya nggak sesuai. Kita lihat aja dalam kehidupan sehari-hari, terutama kemarin di televisi itu. Sudah pangkatnya tinggi, terhormat, kekayaannya banyak, diadili. Karena apa? Kembali, melanggar sila. Sesungguhnya kalau kekayaan itu banyak, kemudian dia melakukan dana untuk kebaikan kebajikan lebih banyak orang dengan hidup sederhana dalam pengertian cukup. Cukup itu artinya bisa memberikan batas keinginan, maka dia menjadi orang yang sangat terhormat. Karena semuanya pada akhirnya tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa untuk kehidupan akan datang adalah yaitu kebaikan, kebajikan, kebijaksanaan, dan yang keempat adalah keyakinan sadda. Kalau Anda tidak memiliki sadda, maka sukar untuk menerima yang lain-lain. Kebaikan, buat apa baik? Ada orang mengatakan, buat apa berbuat baik? Orang itu malas begitu kok. Buat apa melakukan perbuatan? Saya melakukan kerja keras begini. Dia enggak keras. Tapi rasa manusianya kemanusiaan. Jadi di samping intelektual, di samping emosi masih ada yaitu apa? Hati nurani. Hati nurani itu. Yang apa mengatakan, aku harus membantu, aku harus menolong. Ini jelek, ini tidak bagus, ini merugikan orang lain, ini tidak layak saya lakukan. Itu adalah hati nurani. Herdaya kalau dalam bahasa Palinya itu. Hati nurani yang paling dalam, itu yang menentukan kualitas kekayaan kita yang terbesar untuk kita bawa dalam kehidupan yang akan datang. Kehidupan sekarang ya penting, tetapi jangan lupa juga tabungan masa depan karena kita mengenal, mengetahui, memahami, dan mempercayai adanya hukum karma. Hukum tumimbal lahir. Kita tahu adanya hukum tumimbal lahir. Jadi apa? Ya kita mempersiapkan hari depan pada waktu masih muda, mempersiapkan hari tua. Setelah tua harus mempersiapkan dalam kehidupan yang akan datang. Kalau itu bisa kita lakukan dengan cara hidup yang seimbang, maka semuanya itu menjadi sangat lancar dengan sangat baik. Karena besok juga ceramahnya masih mengenai ini, maka bisa kita lanjutkan dengan panya ini. Jadi panya ini jangan dianggap sulit, itu hanya konsekuensi logis saja. Karena tadi itu kita memahami dari mendengar, kita dari belajar pakai logika, dan kemudian kita cek dengan cara perenungan bawana, ya, belajar ketidakkekalan itu kita lihat di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dan barulah kita bisa mengendalikan. Jadi pannya adalah cara kita mengendalikan mind and heart and the body. Dengan cara mengendalikan, dengan cara menyesuaikan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan ketentraman lebih banyak orang. Orang ini tidak hanya manusia, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam. Karena alam ini juga harus, ya kalau Bali kan sudah terkenal ya,
Trihita Karana itu sudah terkenal di Bali. Itu juga orang dalam pengertian bukan manusia tapi person ya, person, personal, others kalau bahasa Inggrisnya itu. Kalau kita merusak alam, maka juga merusak kehidupan kita. Kalau kita menghancurkan binatang-binatang, maka binatang pun nanti mengakibatkan kita itu juga menderita. Itulah cara kita itu memandang dhamma untuk kebaikan dan kesejahteraan lebih banyak orang. Sementara hari itu, maka besok kita akan melanjutkan lagi mengenai manfaat panya di dalam kehidupan sehari-hari agar kita apa? Tenang, tentram, sejahtera, dan bahagia bagi semuanya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia.